Oke, selamat datang pada kelas 10 The Grinder Academy. Jadi pada kelas kali ini gue akan membahas soal yang namanya sponsor dan juga kontrak. Ini merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi konten kreator dikarenakan sponsor dan kontrak itu bisa dibilang salah satu sumber penghasilan paling tinggi dari konten kreator. AdSense sendiri itu sebenarnya nggak memberikan jumlah yang cukup tinggi bagi konten kreator. Gue bicara ini sebagai YouTuber dengan subscriber yang udah jutaan. Jadi AdSense itu nggak banyak bro. Sementara kayak sponsor, endorse, nah itu jumlahnya bisa melebihi AdSense. Makanya gue bilang di sini hal ini tuh penting dan harus kalian perhatikan baik-baik. Oke, jadi apa aja sih pembelajaran kita pada kelas ke-10 atau yang bisa dibilang kelas terakhir ini? Kemungkinan besar sih kelas 10 ini kelas terakhir ya. Dikarenakan materinya itu udah 15 jam kontennya dan gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi kalau ada update terbaru tentu saja gue akan beritahu kalian. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu sponsor. Ini bagi kalian yang nggak tahu sponsor itu maksudnya apa. Yang kedua, kita bakalan bahas mengenai kontrak dan ini sangat in-depth. Pastikan kalian itu perhatikan baik-baik. Yang ketiga, cara menyeting akun kalian agar menarik para sponsor. Jadi di sini kalian harus pandai-pandai nyeting akun kalian, settingan apa yang cocok, bukan setting sih, lebih kayak menyesuaikan akun kalian agar sponsor itu mau mendatangi kalian. Dan yang keempat adalah cara menghandle sponsor. Nah, di sini cara menghandle sponsor gue akan bicara berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Bisa jadi ada cara yang lain yang lebih efektif, itu bisa kalian terapkan. Tapi ini merupakan pengalaman gue pribadi. Di sini gue udah nge-sponsor banyak games, PUBG Mobile, Dragon Raja, terus banyak deh. Lupa gue apa aja. PUBG Mobile, Dragon Raja, World of Tanks, ya pokoknya banyak deh. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu apa itu sponsor. Nah, sponsor itu adalah seseorang atau sebuah platform yang dimana mereka itu pengen kalian mempromosikan apa yang mereka jual atau apa yang mereka berikan ke publik atau apa yang mereka berikan ke orang-orang. Misalkan sponsor game, sponsor face apa tuh face care nggak sih namanya? Ya mungkin gitu. Ya pokoknya sponsor itu adalah sebuah organisasi yang dimana dia ini pengen ngesponsorin kalian atau ngepromosiin kalian produk mereka gitu simpelnya. Nah biasanya orang-orang bakalan ngesponsor kalian karena beberapa hal ini. Yang pertama, terdapat event pada pihak mereka. Kayak misalkan kemarin Honkai Impact. Honkai Impact ada event apa namanya? Lupa gua. Nah, jadi di sini mereka itu pengen ngesponsorin gua menjelaskan tentang event tersebut. Jadi di sini ya gua meng-share atau ngepromosiin event milik mereka. Dan PUBG juga sama. PUBG kemarin tuh ada update besar-besaran World of Wonder di mana kita bisa membuat map. Nah, itu hampir semua YouTuber yang gua kenal, naik di Samsul, siapa lagi ya? Pokoknya banyak yang disponsori oleh PUBG Mobile. Dikarenakan terdapat event yang besar-besaran hadir pada aplikasi mereka. Jadi, yang pertama itu terdapat event yang mereka ingin tawarkan ke seluruh dunia, yang dimana mereka perlu kalian untuk mempromosikannya. Yang kedua, channel kalian itu memiliki engagement yang sangat baik. Maksudnya gimana bang engagement yang sangat baik? Maksudnya itu, di sini misalkan video kalian itu mendapatkan views 100.000 rata-ratanya. Sementara channel kalian cuma punya 500.000 subscriber. Itu rasionya 1:5. Nah itu udah bagus banget, udah sehat banget. Normalnya, ini gue bilang normalnya dikarenakan banyak YouTuber yang punya subscriber sekarang namun viewernya dikit. Tapi normalnya rasionya itu 1:10. Jadi misalkan YouTuber dengan 1 juta subscriber normalnya harus memiliki 100.000 subscriber. Itu engagementnya berarti 10%. Nah kalau engagement channel kalian itu tinggi, misalkan kayak gue bilang tadi 500k sub, 100k views, engagementnya itu lebih tinggi 20%, yang membuat orang-orang akan tertarik mensponsori kalian. Nah, yang ketiga adalah membangun brand awareness bagi mereka. Jadi di sini mereka pengen ngenalin games mereka yang belum pernah diketahui oleh audiens kita ke orang-orang. Jadi kita kayak ngepromosiin ini atau kita ngasih tahu game ini ada loh dengan fitur-fitur ini, ya intinya brand awareness bagi mereka. Oke, itu sponsor. Menurut gue udah cukup jelas ya apa yang gue jelaskan di sini dan kalian bakalan cukup paham juga dengan apa yang gue jelaskan. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, kontrak. Nah, kontrak itu adalah
provider atau platform yang ingin membangun hubungan yang lebih dalam dibandingkan sponsor. Kalau sponsor tadi itu cuma 1 atau 2 video di mana kita harus membuat, mereka akan memberikan aset-aset yang diperlukan dan kita buat, kita publish, selesai. Kontraknya selesai, invoice selesai, kita tanda tangan selesai. Sementara kontrak ini itu lebih dalam. Nah, di sini terdapat beberapa kontrak yang mungkin akan kalian dapatkan. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Yang pertama, snack video. Ini kayaknya ratusan agensi atau ratusan akun udah ngekomen atau ngajak gua untuk masuk ke snack video. Dan ini kontraknya, kalau gua tahu dari temen gua yang masuk ke sana, itu adalah bulanan sampai tahunan. Antara kalau nggak salah gua 3 bulan sampai 2 tahun kontraknya. Dan ini digaji per bulan. Jadi misalkan kalian punya 1 juta subscriber, gajinya itu sekitaran $220. Dan itu gaji pasti ya. Jadi nanti ada kayak gaji bonus lagi. Videonya misalkan viral, dapat sekian misalkan, nggak tahu lah gua apa tuh namanya, gue nggak tahu lah nilai pastinya berapa, dikarenakan gue sendiri udah nggak ngecek lagi. Tapi yang jelas ada kawan gue yang dapat belasan juta sebulan dikarenakan snack video ini. Kalau misalkan ada dari kalian yang pengen masuk ke snack video, pastikan ya kalian harus siap-siap face reveal, dikarenakan itu adalah syarat pertamanya, yaitu buat video dengan muka kalian. Jadi kalau kalian pengen masuk snack video, face reveal. Makanya gue tolak semuanya, dikarenakan gue harus face reveal. Hell nah, of course not. Yang kedua, BS Station atau BS Creator. Nah, tuh ada yang bilang aku kreator BS Station. Nah, BS Station ini kontraknya itu juga sama sebenarnya, bulanan sampai tahunan dan digaji per bulan juga. Kalau ini yang gue dapatkan ya kemarin, gue digaji sampai, nggak tahu, gue sampai belasan juta per bulan, yang dimana itu gaji pasti atau gaji tetap. Dan ini di BS Station. Tergantung jumlah subscriber kalian juga sih ini. Dan yang ketiga, kontrak platform streaming, dan ini biasanya tahunan. Nimo TV, Buyah, Cube TV, pokoknya streaming platform yang memberikan kalian kontrak untuk streaming di platform mereka. Dan ini relatif ya, tapi biasanya mereka itu akan menggaji kalian kalau kalian dapat target. Misalkan minimal sebulan kalian itu harus live streaming 5.000 jam minimal sebulan. Kalau misalkan nggak sampai 5.000 jam, kalian nggak bakalan digaji. Nah, biasanya gitu. Karena gue kemarin itu ditelepon oleh salah satu tim mereka, itu kayak gitu guys. Kayak ada jamnya berapa, viewsnya juga. Jadi kalau misalkan viewsnya lebih rendah daripada target, itu nggak bakalan digaji. Dan ini sangat resiko sih, beresiko banget, resiko tinggi. Tapi kalau misalkan kalian sangat yakin dengan gimana ya, dengan konten kalian, ya go for it. Tapi kalau misalkan kalian kayak masih ragu-ragu, kayak aduh, konten aku kayak kurang menarik nih untuk jadikan streaming, ya jangan go for it. Dikarenakan ini itu resikonya tinggi banget. Kalian bisa aja nggak digaji selama sebulan dikarenakan nggak sampai targetnya. Dan ini banyak platformnya, tapi sekarang gue nggak tahu lagi siapa yang menawarkannya. Terakhir kali gue setahun yang lalu itu Buyah yang nawarin gue 15 juta per bulan untuk streaming di platform mereka. Awalnya bakalan dari YouTube, streaming di YouTube, tapi kayak mirroring gitu, baru nanti streaming eksklusif di Buyah. Itu setahun yang lalu sih. Sekarang gue nggak tahu lagi gimana kelanjutannya. Dan gue juga tolak dikarenakan waktu setahun lalu gue masih kuliah. Dan ingat, semua kontrak yang gue sebutkan itu relatif. Jadi mungkin aja ada perubahan, entah itu bagi kreator yang berbeda atau ada perubahan peraturan ke depannya. Kita nggak tahu. Pokoknya ini relatif dan dinamis banget ya. Jadi ini bukan patokan, tapi ini bisa kalian lihat sebagai referensi aja. Oke, jadi ini kontrak ini cukup beresiko dikarenakan, tapi lagi yang nomor 3 ya, dikarenakan iya, kalian ini udah masuk ke dalam sebuah tim, sebuah, kalau gua bilang agency mungkin agak lebay ya, tapi kalian ini udah masuk ke bagian orang lain lah. Kalian tuh udah dikontrak. Jadi ya, ini lebih serius dibandingkan sponsor tadi. Oke, sekarang yang ketiga, menarik sponsor. Nah, ini yang gua bilang tadi, yaitu menyeting atau menyesuaikan. Yang pertama, kalian buat bisnis, email business Inc. Nah, di sini kalian bisa buat yang berbayar, kalian bisa buat yang gratis. Kalau yang gratis itu @gmail.com. Kalau yang bayar itu @suka hati kalian. Nama domain kalian sih. Nama domain kalian. Tapi kalau saran gue sih pakai yang biasa aja, nggak usah pakai yang bisnis, dikarenakan kalau untuk individual itu nggak terlalu harus membuat email bisnis. Jadi kalau bisa buat misalkan Hatagawa Management @gmail.com. Nah, habis itu kalian letakkan di deskripsi atau di penyesuaian di branding deskripsi channel kalian. Di situ kalian letakkan, dikarenakan begitulah cara brand menghubungi
kalian. Karena tanpa email bisnis ini, come on, gimana cara mereka menghubungi kalian? Nggak semua orang punya Instagram. Jadi ini email bisnis ini yang paling harus kalian punyai. Yang kedua, setting email bisnis tersebut dengan baik. Kalian berikan nama yang sesuai. Misalkan apa sih namanya? Misalkan Hatagawa Management@gmail.com, atau apa ya? Z22 kayak punya gua, Z22.management@gmail.com. Emailnya itu sesuai dengan konten, dengan nama brand kalian, dengan nama channel kalian. Dan settingnya dengan baik, kayak berikan profile picture-nya, jangan nama doang kayak G atau A atau Z, jangan. Berikan profile yang sesuai. Dan yang ketiga adalah menyediakan WhatsApp khusus sponsor. Ini CP, contact person. Jadi kita bisa pakai orang lain sebagai CP kita atau diri kita sendiri. Jadi misalkan ada yang pengen endorse kalian, Kak bisa dilanjutkan nggak di WhatsApp? Nah, kan harus buat WhatsApp khusus sponsor atau endorsan. Tapi biasanya kalau sponsor itu tetap di email doang, nggak sampai ke WhatsApp. Tapi ada sih yang WhatsApp, kayak PUBG kemarin, walaupun beda negara. Kalau endorse itu sih yang paling sering, kayak endorse itu kayak skincare, kayak bukan produk yang besar lah. Kayak top up games itu biasanya pakai WhatsApp. Jadi ya sediakan aja WhatsApp khusus untuk sponsor atau endorse. Yang ketiga, ini yang sorry. Gua salah buat guys, sorry. Gua tadi buatnya sambil lapar ya. Yang keempat adalah buatlah rate card. Nah, di sini kalian tahu rate card itu apa nggak sih? Coba. Kalian tahu nggak rate card itu apaan? Gue pengen nanya, kalian tahu nggak rate card itu apaan? Nggak tahu? Harga apaan? Nggak tahu. Harga kartu. Sangat literal ya, harga kartu nilai anjir. Nggak mungkin KTP ya, nggak. KTP kan identity. Harga endorse, nah bener. Harga promosi, nah bener. Jadi rate card itu harga promosi kalian. Misalkan kalian punya akun TikTok, akun YouTube, akun Instagram. Akun Instagram kalian misalkan 75.000 subscribe, 75.000 follower. Berapa sih harganya untuk promosiin? Akun YouTube kalian punya 1,5 juta subscriber. Berapa sih harganya untuk promosi? Akun TikTok kalian punya 1,1 juta follower. Berapa sih harga promosinya? Kalian jelaskan pada rate card tersebut. Dan sebenarnya harganya itu bisa dirubah. Jadi misalkan harganya kayak misalkan ini misal ya, satu video pre-roll, mid-roll 90 detik 5 juta misalkan. Bisa kalian ubah, bisa kalian turunin ke 5,5 juta, turunin ke 4 juta atau naikin ke 5,5 kalau misalkan brandnya itu gede. Karena gua waktu PUBG kemarin harganya gua naikin 2 kali lipat dan mereka terima-terima aja. Jadi kalau misalkan ini mungkin kurang etis ya, tapi kalau misalkan kalian jumpai brand gede ngesponsorin kalian, itu kalian tarik harga gila-gilaan. Kalian kayak 2 kali lipat kan harga rate card kalian. Jangan kalian berikan rate cardnya kayak betulan rate cardnya. Kalian kasih aja harganya berapa, list harganya. Misalkan 20 juta misalkan. Itu misalkan ya 20 juta untuk PUBG Mobile. Nah itu bisa aja kalian pilih, kirim. Dan kalian bisa aja diterima loh. Saking gilanya brand-brand sebesar itu. Cuan, yes, cuan. Dan yang keempat adalah cara menghandle-nya. Nah ini pakai pengalaman gue pribadi. Yang pertama, berikan rate card kalian yang gue bilang barusan. Kalau ada, kalau nggak ada kalian bisa buat harganya doang. Kayak gini, gue bakalan buat contoh cara memberikan harganya ya. Bentar, gue bakalan buat gini. Misalkan gini, YouTube. Ini gue contohin aja, YouTube mid-roll. Mid-roll ini iklan di tengah-tengah video. Mid-roll 5 juta 90 detik. Ini jelek ya, tapi kalian bisa edit sendiri. Sekarang terus di sini post roll. Ini jelek ya, nggak rapi sama sekali. Misalkan post roll itu 4 juta 90 detik. Ya ini nggak rapi ya, jangan kalian tiru. Kalian buat serapi mungkin. Ya intinya kayak gini lah. Mid roll ini tengah-tengah, post roll ini di akhir video, jadi emang paling akhir. Dan ada satu lagi, pre-roll ini di awal-awal video. Jadi misalkan sebelum kita mulai videonya, nah itu biasanya pre-roll. Kalau mid-roll itu di tengah video, makanya mahal harganya, karena kita mengganggu videonya. Kalau post-roll itu di akhir video. Jadi harga pre-roll dan post-roll gini biasanya sama sih, kayak pre-roll, post-roll 4 juta atau harga kalian. Oke, yang kedua, tunjukkan brand-brand yang pernah bekerja sama dengan kalian. Nah, di sini misalkan brand yang gue pernah kerja sama itu apa?
World of Tanks, Dragon Raja, Honkai Impact, PUBG Mobile, apa lagi ya? PUBG Mobile, game Endless Nightmare 2. Terus aduh lupa gua guys. Pokoknya tunjukin aja beberapa orang yang pernah bekerja sama dengan kalian. Lita beda channel. Lita channel heheha. Lita Titi Chat itu channel heheha. Jadi nggak mungkin gua masukin ke red card yang sama. Kalau beda channel beda red card ya guys ya. Dan yang ketiga, beritahu keunggulan channel kalian. Misalkan, channel kami memiliki engagement yang sangat tinggi. Nah, kalian bilang aja gitu. Di sini brand sebelumnya yang pernah bekerja sama dengan kami bekerja sama untuk kedua kalinya. Nah, itu tinggi banget sih. Kemungkinan sponsor akan menerima kalian. Sekarang kalian bilang gini, brand ini pernah bekerja sama dengan kami untuk kedua kalinya. Itu berarti membuktikan kalau sponsor kalian itu worth it gitu loh. Kayak, oh ini layak untuk disponsori nih. Orang udah ada 2 kali ngesponsorin. Biasanya kan sekali itu kan kayak ngetes doang kan. Yang kedua kalinya itu berarti udah yakin dong sponsornya dengan dia. Berarti kalau gua misalkan sponsor ke akun ini aman dong. Bakalan ada dong engagementnya. Yang keempat, negosiasi harga. Kan kayak gue bilang tadi, kayak nggak mesti harga fix. Misalkan 5 juta satu video. Nggak usah 5 juta kayak jangan fix 5 juta. Misalkan sponsornya ini pengen turunin harga dikit. Misalkan kalau gue mentok-mentok itu 4 juta bang. Oke 4 juta. Deal. Atau misalkan harganya 4,5 juta. Kalian nego-nego lah di sini. Kalian negosiasi dengan sponsornya. Nanti mereka bakalan tentukan harga yang terbaik bagi kedua belah pihak. Tapi jangan sampai overprice. Misalkan channel kalian itu subscribernya rendah, tapi harganya mahal banget. Gak bakal ada orang yang mau bekerja sama dengan kalian. Dan kebalikannya, jangan sampai underprice. Jangan rendah banget. Misalkan ada channel kalian gede dan harga yang ditawarin itu emang kayak rendah, jangan kalian ambil sponsornya. Dikarenakan di sini kalian itu menjual brand kalian untuk orang lain gitu loh. Makanya gue sering nolak sponsor yang kasih harga rendah atau harganya yang nggak cocok. Dikarenakan gue di sini harus tahu betul aplikasinya itu apa. Dan yang kelima adalah expect revisi. Maksudnya apa bang? Expect revisi. Kalian harus berharap dan harus selalu ada untuk mengerjakan revisi. Kemarin Lita itu banyak banget revisinya. Titi Chat itu berkali-kali revisinya. Seriusan. Itu tai, susah banget. Tapi ya gitulah, kalian harus expect revisi. Dikarenakan itu tuh kayak sesuatu yang pasti ada. PUBG Mobile di detik-detik terakhir disuruh revisi. Coba kalian bayangin, gua harus hapus video dari YouTube, ngedit, terus upload ulang di detik-detik terakhir. Dikarenakan kliennya nggak puas dengan konten kita. Jadi expect revisi. Ini wajar banget. Mungkin sampai 3-5 kali lah revisi. Jadi ini wajar banget. Revisi bisa dibatasin nggak bang? Nggak. Kalau gue sih nggak gue batasin ya. Gini, kita pengen buat klien kita itu puas. Kayak klien kita itu usahakan mereka itu senang dengan konten kita. Karena kalau enggak, mereka itu nggak mau ngiklaninnya ke kita lagi. Mereka itu nggak mau nge-sponsor kita lagi. Titi Chat udah gue sponsor 2 kali. Berarti mereka puas dengan sponsor gue. Kalau misalkan gue bilang, kak revisinya cuma sekali aja ya. Nah itu mana mau mereka nge-sponsor gue lagi. Jadi usahakan bukan berapa kali revisi yang maksimal. Tapi buat kliennya itu puas. Tapi kalau bisa sekali revisi selesai semua nggak masalah. Jadi gitu. Dan yang keenam, ini bukan cara menghandle sponsor sih ini, tapi ini basic moral ya. Jangan terima sponsor judi. Yang keenam ini, jangan terima sponsor judi. Mengapa? Karena kalian bisa ditangkap. Oke? Kalian bisa ditangkap, ada undang-undangnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian masuk list polisi. Jadi polisi itu kayak ada list YouTuber-YouTuber yang nge-sponsorin judi. Kalian bisa ditangkap kalau kalian nge-sponsor judi. Hati-hati. Kecuali kalian pindah negara. Jadi jangan terima sponsor judi. Ini menghancurkan brand kalian di long run, atau menghancurkan brand kalian pada jangka yang panjang. Jadi misalkan kalian itu udah gede, dulu kan pernah nge-sponsor judi, selesai. Bakalan dihina-hina kalian. Ini orang apaan sih? Apa tuh nge-sponsor judi? Coba bentar, gue pengen lihat pendapat kalian. Zeus Gacor pernah ditawarin nggak? Ratusan kali. Instagram gue di DM seratusan kali. YouTube nggak bisa di DM YouTube ya. Apa sih namanya? Email gue di DM berkali-kali. Tapi ya selesai sudah kelas kita hari ini untuk materinya.
Oh iya, gue lupa ya yang palsu ya, yang scam ya. Nah, oke, gue akan jelasin yang scam. Di sini kalau konten kalian itu kayak Minecraft, itu bakalan sering sih jumpa yang scam. Tapi kalau konten kalian itu kayak Mobile Legends, jarang sih. Kayak scam itu lihat aja dari emailnya. Kalau emailnya itu bahasa Inggris, terus bahasa Inggrisnya itu bertele-tele, ya itu buang aja. Kayak bahasa Inggrisnya grammarnya jelek, terdapat kata-kata yang salah, itu buang aja. Tapi kalau misalkan kalian main ML atau apa sih namanya? Kontennya itu ML atau yang kayak mana dominannya orang Indonesia, itu nggak masalah. Biasanya mereka bakalan ngechat, halo kak, kami dari tim Lita ingin mempromosikan aplikasi kami kepada kakak gitu. Nah itu jawab aja, karena come on, bukan scam itu. Nanti kalian kompromi aja. Dan scam itu biasanya diperingati sendiri sih oleh email. Akun ini bersifat spam, biasanya dibilang gitu. Hati-hati guys, karena bisa dihack PC kalian. Jadi jangan klik link apapun yang diberikan oleh mereka. Itu bahaya banget. Di sini gua nggak pernah ngeklik link-link itu, makanya gua nggak pernah dihack channel gua. Plus jangan jangan bodoh lah intinya. Kalian pasti tahu kan mana yang nge-scam, mana yang enggak. Yang nge-scam itu dia nawarin harga yang gila banget gitu loh. Kayak mereka itu nawarin langsung harganya. Kami akan membayar kakak segini. Nah, itu biasa scam. Pakai bahasa Inggris. Orang Indonesia jarang sih nge-scam. Nggak pernah malah gue lihat orang Indonesia nge-scam kayak gitu. Kami akan menawarkan harga segini, jarang sih. Nggak pernah bahkan kalau gue nih ya. Kalau bahasa Inggris sering. We will offer you misalkan 100 juta, 100 juta berapa ya? 10.000 dolar lah. 10.000 dolar for a one video. 150 juta untuk satu video. Nggak ada, bodoh lu kira gue. Jadi ya nanti dihack sama, bukan dihack masih long mas, dihack sama orang-orang yang punya kripto gitu. Sering gue lihat orang yang dihack dikarenakan kurang teliti dan kayak mungkin khilaf ya, nggak sengaja ketekan. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke sesi coaching. Oke, gue akan matikan dulu PowerPoint-nya. It's nice to do this. Sekarang yang mau tanya silahkan. Yang belum pernah sih gue pengen. Silakan yang mau itu. Videonya bakalan gue rilis besok kayak biasa. Malam ini nggak sempat. Oke, Dimas itu. Halo. Halo. Bentar. Aku nggak dengar suara kamu. Bentar. Oke, halo. Halo Bang. Oke, udah kedengaran. Nah, gimana nih? Kamu bisa Ini Bang, share aja dulu lagi channel YouTube-nya dengan TikTok-nya di chat. Natalia itu Indonesia. Bang. Sama TikTok-nya. Oke, nice. Ntar gue share screen aja ya. Natalia Indonesia. Oh, ini view-nya bagus kok untuk subscriber segini. Coba gue tonton deh. Kalian harus tahu nih kalau kalian main Franco, ketika kalian harus tahu nih kalau kalian main Franco ini bukan lateng, melainkan Bentar. Nggak kedengaran ya itunya, suaranya. Kalau misalkan gue share screen gini. Bentar. Nah, gini. hero ini hero support. Dia ini gak bisa jadi badan tim atau nge-TB-in tim. Jadi kita harus tahu posisi juga. Pasalnya tidak bisa terlalu maju ke depan kayak gini. Franco ini kalau kena geng gak terlalu kuat. Jadi gameplay. Nah, ini yang pertama, suara backsound udah mulai menutupin. Di awal tadi enggak, tapi sekarang udah mulai menutupin. Ini bisa di fix ya ke depannya. Dimas? Halo? Gak kedengeran Bang. Nggak kedengar, suaraku nggak kedengeran? Ya delay gitu Bang. Oh, berarti kamu nge-lag ya? Atau aku yang nge-lag? Iya nge-lag. Ya, intinya di awal tadi suara kamu udah cukup jelas, tapi di pertengahan video itu udah mulai ketutup dengan backsoundnya. Nah, di sini kamu bisa ganti backsoundnya itu jadi lebih rendah tuh. Jangan sampai suaranya itu nge-delay, nge-overlap suara kamu. Makanya kita harus
Apa? Iya, iya bang. Oke, ngerti Dengan kan? cara culik salah satu hero. Nah, kalau musuh muncul di map kayak gini, kalian Nah, itu kurang jelas sih suara kamu, kayak masih terdengar, cuman lari, lock dia, langsung ke pikir ulti. Dah pasti auto meninggoy kalau kayak gini. Tapi musuhnya jauh kayak gini, guys, si cowok ini, kalian kayak tadi barusan, kayak kalau misalkan nggak ada subtitlenya itu agak susah gua cerna informasinya. Jadi itu sih yang bisa di fix. Coba gua liat TikToknya. sama ini bang mau tanya, Banyak follower lu anjir. Apa? kalau lagi cari ide konten, kelama gitu bang, kadang-kadang sering terdistraksi gitu bang, malah kelamaan buka TikTok, YouTube-nya gitu bang. Suka Nyari bingung mau buat konten apa. itu masalah yang aku sendiri masih ada gitu loh. Burnout apa istilahnya? Burnout. Nge-lag bang, mic-nya putus, serius. Serius, mic gua nge-lag. Mic gua nge-lag, serius. Aman kok itu. Enggak kok. Intinya kalau kalau apa? Kalau lagi nggak ada ide, saran aku nih, ini saran aku kalau aku pribadi, itu coba keluar rumah, cari cari udara segar gitu. Nanti kepikiran sendiri sih. Soalnya ini lebih ke mental daripada teknikal. Kayak lebih ke mental kita daripada kayak kalau ngediting kan semua orang kayak mau kita capek mau enggak pasti bakalan bisa kan. Cuman kalau cari ide konten itu kayak kita harus kreatif dan terkadang kreatif itu berada di tempat-tempat yang nggak kita tahu-tahu gitu loh. Oke? Okay? Oke. Okay. Mungkin kamu nggak dengar tapi coba aku nonton dulu video TikToknya. Ini apa? Oh ini jarak jeduk ya. Kalau saran aku sih dikurangin aja konten jarak jeduknya. Ini karena kan repetitif. Coba mana yang viewsnya high count tinggi. Ketika user Natalia pakai Franco, tapi rasa haus akan ngekill musuhnya masih melekat dan Natalia Nah itu sih kurang jelas juga suara kamu. Terus apa ya? Ya intinya diperbaiki aja di bagian suara sih. Kamu bisa buat sound effect-nya musiknya jauh lebih rendah dan suara kamu kalau bisa lebih semangat, lebih hype. Ngerti nggak sih lebih hype? Tapi ini emang itu sih agak susah ya karena harus harus itu seiring berjalannya waktu harus belajar kita. Tapi ada kok bang konten jarak jeduk yang bisa FYP gila-gilaan. Nah iya sih emang iya. Ini ya lupa gua. Iya sih emang iya. Bener. Tapi itu sangat rare. Konten jedak jeduknya antara gameplaynya itu harus bagus. Bagusnya tuh bukan bagus biasa tapi emang god tier, bagus banget. Yang kedua, jedak jeduknya itu harus high quality. Nah, itu baru bisa dapat FYP yang gila-gilaan banget karena emang orang Indonesia suka yang jedak jeduk. Make sense. Oke, gimana Dimas? Kamu udah ngerti nggak? ya banget ya bang. Ya, bang. Oke. Thank you. Siapa lagi yang belum? Ini. Kuma 19. Accept Kuma, aku udah tarik drag ke atas atau rusak mic kamu atau gimana? Udah aku invite ke atas, Kuma. Kuma sesepuh coding nggak bisa ya? Udah aku invite loh. Error apa? Oke ini. Ini untuk kalian yang nggak pernah mau pakai tank ketika Cek dulu, ini baru diupload ya. Buset, baru 3 jam lalu ya. TikToknya ada nggak? TikTok kamu ada nggak? TikTok? Nggak apa, kalau misalkan nggak bisa ngomong karena mic error atau apa nggak apa. TikTok aja coba TikTok. Share TikToknya. Coba mungkin di sini ada ya. Nggak ada di sini. Di sini nggak ada TikToknya. Coba buat baru 7 video ya. Nggak ada TikTok kamu ya?
Nggak apa deh, coba gua tonton YouTube aja dulu. Ini untuk kalian yang nggak pernah mau pakai tank ketika main di rank. Kenapa sih kalian pada nggak mau pakai tank? Karena malas nggak ada damage, atau malas ngelindungin teman-teman kalian yang back, atau malah malas kalian yang di kalian tank back. Padahal di tim, peran tank sangat besar untuk membantu ketika di war. Bisa open map, bisa bantu core, bisa troll juga. Kalau di tim kalian nggak ada tank, bisa dipastikan ketika war auto rata. Kita hargailah teman-teman kita yang pakai tank walaupun dia user marksman. Jangan malah diberi kata-kata mutiara. Coba komen di bawah siapa user tank yang sering dibully ketika di rank. Ini untuk kalian yang Aku nggak tahu, tapi suaranya kayak agak error gitu nggak sih? Kayak I don't know, di headset gue kayak ada suara something gitu. Dan sound effect, bukan sound effect sih. Backsoundnya tuh hampir nggak kedengeran. nggak pernah mau pakai tank. Backsoundnya terlalu kecil. Kalau tadi kan terlalu besar, ini terlalu kecil. Itu sih yang bisa di fix sejauh ini. Yang lain udah cocok sih, kayak ini animasinya diganti Ketika main skenario di cut. rank. Kenapa sih kalian Skenario pada nggak cut. mau pakai tank karena malas nggak ada damage, atau Skenario cut malas tadi ngelindungin barusan. teman-teman kalian yang back. Terus ini font udah cocok. Terus udah aman sih, ini videonya bagus sih. Tinggal tunggu growth aja. Karena kan ini masih 7 video kan, masih awal-awal banget. Tinggal tunggu growth aja. Banyak yang skip, berarti kalau banyak yang skip itu sih. Coba gue nonton awalan 5 detik utamanya. 5 detik utamanya. Ini untuk kalian yang nggak pernah mau pakai tank. Tapi ini fontnya kenapa di bawah di awal-awal ya? Coba. Perhatian. Ini untuk kalian Untuk di awal-awal mungkin fontnya bisa di-upgrade ke sini. Subtitle bisa di-upgrade ke atas ini biar lebih jelas. Kalau nanti baru boleh. Kalau di tengah-tengah video. Kalau di awal-awal sih saran aku di atas aja dulu biar lebih ke highlight sama mata penonton. Karena 5 detik pertama itu krusial. yang nggak pernah mau pakai tank ketika main di rank. Kenapa sih kalian pada nggak mau pakai? Tapi sabar aja sih. Emang di awal-awal gitu bakalan rendah itunya. Swipe up sama stay retentionnya. Karena itu belum dapat snowball effect, belum ada efek yang aslinya. Yes, cukup jelas kan? Sekarang siapa lagi yang mau kita lihat, kita bedah? Siap bang, jelas, nice. Cups, ini Cups kayaknya nggak pernah deh. Halo Cups, Caps, sama-sama. Kamu bisa share channel kamu ke chat. TikTok sama YouTube. Ini YouTube. Apa? Oh, TikToknya dari YouTube. Coba gue tonton. 5 hero tank terbaik di early game menurut pendapat gue. Yang kelima tuh ada Tigreal ya, dimana itu enak banget coy buat ngerusuh karena dia tuh Mungkin quality back-nya bisa di upgrade karena level 1 agak kurang memanjakan di telinga gitu. tuh udah bisa ngerusuh gitu. Mungkin bisa kamu pakai Adobe Speech, Adobe Enhance, Adobe apa sih namanya? Adobe Podcast. Yang dimana bakal ngebuat suara kamu tuh jauh lebih jelas, lebih clear. Bisa kamu ekstrak di Adobe dulu terus masukin ke konten. Buat farming musuh lama-lama. Nah, ini yang kedua, kamu under animation, animasinya kayak Itu kurang. enak dah. Yang keempat tuh ada perangko ya, dimana itu level 1 tuh udah bisa nyulik orang gitu. Jadi enak coy buat combo-combo level 1 tuh. Udah Mungkin bisa kamu mainkan zoom in dan zoom outnya lagi sih kalau ini. enak lah. Yang ketiga tuh ada glue ya, dimana kalau dia udah level 4 sih udah enak banget coy. Udah bisa ngeculik musuh juga sih kayak perangko, tapi dia butuh level 4. Tapi early game tuh enak banget. Ya kayak ada beberapa kata yang aku susah narik informasinya. Itu mungkin kamu bisa buat subtitle atau diperjelas aja lagi waktu recording, waktu dubbing videonya. Udah pasti bisa ngajak war, itu enak lah. Yang kedua tuh ada High Loss guys, dimana hero ini enak banget tuh, sering dikatakan hero early game karena level 1 tuh dengan skill 2 nya tuh udah pasti bisa nyulik hero jalan kaki gitu, hero core jalan. Mungkin kamu bisa buat subtitle lebih sering lagi. Karena ini agak jarang dan nggak ada animasinya juga, kayak nggak ada zoom in dan zoom out. Nah, Jadi itu udah pasti bisa kamu variasikan dengan gak bisa subtitle. apa-apa lah kalau di rusuh gitu pakai hero ini lah. Yang pertama tuh ada Grok ya, dimana siapa yang nggak tahu hero ini sih dari awal tuh udah sakit banget damage-nya. Udah pasti bisa enak lah dijadiin XP lane ataupun jadiin roamer tuh enak banget dah. Ada saran lain jangan lupa komen di bawah guys. Thank you. Oh ya, subscribe-nya bukan di sini ya, tapi di sini.
Ini mungkin bisa diperbaiki ke depannya karena ini I don't know, it's kind of weird. Itu sih saran aku, kamu bisa apa? Kamu bisa perbaiki di bagian suara aja. Terus mungkin kualitas mic-nya bisa kamu upgrade atau kamu bisa pakai Adobe Podcast di mana dia bakal ngebuat suara kamu jauh lebih jelas. Gue pernah pakai Adobe Podcast, itu amazing sih. Toolsnya gratis dan luar biasa. Jadi kamu ya lakuin apa yang gue bilang tadi aja sih. Ngerti nggak? Oh ya, gue belum lihat TikToknya. Bentar, TikToknya gue lihat dulu. Sini. Oke, udah banyak kok follower. Ini udah stabil kok viewersnya. Ribuan gini. Sabar aja sih. Keep it going. Kamu bisa pakai Adobe Podcast dan ya, you'll be good. Oke? Suara kamu kurang jelas sih, mungkin karena mic-nya ya. Suara kamu nggak jelas, bro. Coba diketik aja. Soalnya kurang jelas. Coba diketik aja. Kurang jelas suara kamu. Nah. Oke. Mungkin kita next aja dulu ya. Halo. Oke, mungkin. Mungkin kita next aja dulu. Kamu bisa chat aja keluhannya di sini. Tadi suara kamu nggak jelas soalnya. Nggak kedengaran apa-apa malah. Coba Rossi. Rossi belum pernah kayaknya. Rossi Gaming. Coba. Rossi naik ke atas dong. TikTok gua curse. Maksudnya gimana? Mungkin nggak pakai. Coba Rossi. Kayaknya kepakai di Big FC. Oke, nggak jelas tadi suaranya. Oke, make sense. Naik ke atas, udah gue invite. Naik ke atas. Udah gue invite. Naik ke atas. Kalau emang nggak mau, nggak apa-apa sih. Kamu tinggal kirim. Kamu tinggal kirim akun YouTube sama TikTok kamu. Kalau misalkan nggak mau ngobrol langsung. Oke, ini YouTube. TikTok, I'm waiting. Nggak bisa ya? Udah nggak apa-apa, kalau nggak bisa kirim aja channelnya. Mungkin dari sini TikToknya. Oh, nggak ada di sini. Coba bisa dikirim. TikTok kamu. Nggak ada akun TikTok apa? Kamu Rossi. Oke, wait. Ya di HP sih. Wajar sih di HP. Mungkin di warkop atau di mana di luar lebih portable di HP kan. linknya dikirim. Udah deh, aku cari aja ya. Aku nontonnya videonya yang populer. Coba jangan yang populer deh. Critical damage itu apa, Bang? Buat yang belum tahu, gue jelasin ya. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Apa itu critical damage? Simpelnya, kalau kalian... Nah, ini yang pertama, itu subtitle di atas anjir, di atas. Ini terlalu ke atas ya. Fokus viewer itu di tengah, di bagian tengah-tengah sini, bukan di atas, jadi bisa diperbaiki. Yang kedua, suara kamu kurang jelas di sini. Kalau misalkan ditaruh subtitle lebih jelas sih, cuman karena subtitle di atas jadi kesalahannya dapat jadi 2 ya kan. Musuh pakai basic attack, damage yang masuk ke musuh bakal berkali-kali lipat lebih sakit. Damage itulah yang disebut critical damage. Nah, ada beberapa hero yang udah dibekali critical damage walaupun tanpa item. Contohnya, Leslie, Queen, Bruno, Yusin Shin, dan Granger.
Tapi, nggak semuanya cocok buat dibikin full item critical damage. Nah, dari 3 hero di atas, cuma Leslie, Nah itu sih, suara kamu agak ketiban juga dengan musik backsoundnya. Jadi bisa diperbaiki di bagian itu. Green, sama Bruno yang cocok dibikin Mungkin kamu bisa buat kayak Leslie tulisan, terus kamu buat teks kayak animasinya Leslie, Clint, dan Bruno. Jadi full lebih item critical. beranimasi. Sisanya bisa dijadiin hero full physical damage. Item yang wajib dibeli adalah combo item Berserker Fury sama Scarlet Phantom. Item ini wajib dibeli supaya efek kritikal dari skillnya bisa keluar. Dengan combo item tersebut, kalian bisa dapat 50% critical chance setiap kali basic Nah kalau di sini subtitlenya masih oke sih, kayak di bawah sini kan. attack ke musuh. Sisanya, kalian bisa ambil Blade of the Spear sama Ender Splatter buat nambah damage. Oke, oke. Coba, gue pengen lihat di Never Give Up. Ada nggak di sini? Di TikTok? Oh ada. 5 hero yang imun dari Smackdown Atlas. Nomor 1 sih hero jagoan kita semua. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Oke, mungkin like dan subscribe di TikTok enggak ya? Terima kasih. Apa deh? Nomor 5 ada Digi. Kita semua sepakat ya. Nah ini di atas banget ini sih, terlalu di atas sih ini. Kamu bisa buat agak ke bawah lagi. Ya itu sih, problemnya sih sama aja sih, kayak backsound yang lebih gede, subtitlenya itu agak jauhan, kayak misalkan di sini. Terus mungkin suara kamu bisa dibuat lebih jelas lagi, lebih berenergi. Gitu sih sejauh ini yang aku dapetin. Ngerti nggak, Rossi? Musik minus 20 desibel masih ketumpuk nggak sih? Tergantung suara kalian. Gua minus 25 bahkan. Adobe Podcast. Gimana Rossi? Ngerti nggak? Cara bagi waktu, karena aku SMP dan sekolah agama. Itu harus kamu tuliskan jadwalnya sih. Nanti kamu brainstorming sendiri. Halo, halo. Ya, Pak. Halo. Pak. Oke, Ya. paham kan? Paham. Oke, thank you. Tapi suara kamu di sini jelas kok, lebih jelas daripada di video. Oh, iya. Oke, mungkin kedepannya bisa diituin ya sih, bisa di adjust saja. Oke, siapa selanjutnya yang belum? Taruh kontak lu di mana Z? Pertama di deskripsi video, yang kedua di punya about me YouTube ya, kedua. Ketiga di Instagram, di profile Instagram. Siapa yang belum ya? Dimas belum ya, Dimas Kucing, Dimas Belungga. Coba deh Dimas. Sabar ya, udah jam 10:30. Udah berapa menit sih? Ini harus gue edit lagi. Udah 40 menit. Mungkin karena telat ya. What? Oke. Halo? Maaf pengen error, udah nggak apa, kirim itu aja. Oke, ini dia. Oh my god. Alright. Oh my god, tonton di YouTube aja sih. Ini terbaru nih. Jadi tadi gue dapat kabar Hero File bakalan di-revamp. Bagus sih, dari awal gue suka. Walau masih uji coba. Gue seneng dong, secara kan ini hero gampang banget. Cuma skill 2, skill 1, dan juga ulti. Langsung mati. Yang di-revamp itu semua skillnya. Biasanya kalian bisa memperkuat skill kalian. Sekarang gak bisa. Jadi File cuma punya satu jenis skill aja. Skill 1 bakalan diambil dari satu jenis, yaitu meningkatkan area. Skill kedua ini gabungan dari kedua jenis skill. Ada efek knock up dan juga efek hit. Ultimate-nya juga gabungan dari kedua jenis cuy. Skill meningkatkan damage dan juga CC area. Keren sih, jadi lebih adil. Oke, mungkin bisa dibuat lebih banyak subtitle. Suara kamu udah oke, musik backsoundnya udah oke juga. Mungkin kamu bisa buat lebih engage. Coba kalian komen di bawah pendapat kalian terkait skin update fail yang terbaru nih. Jujur gue belum tahu sih update-nya gimana.
Kalau kamu buat kayak komentarnya tuh engage, dikarenakan di sini komentarnya cuma 3 tadi kan. Jadi kamu bisa buat engage-nya lebih 3 tinggi. fakta unik hero Layla. Yang pertama, Layla itu adalah hero maxman pertama yang dirilis di game Mobile Legends. Jadi kalian harus sopan ke ini hero ya. Sesepuh nih bos, senggol dong. Bagus sih, aku suka kan kontennya. Kamu tinggal upgrade aja kualitasnya terus dan terus lagi. Dan kedepannya bisa jadi snowball effect itu bekerja. Sama aja nih ya. Mirroring. Suaranya kok kayak Bang Heya. Ya, bagus sih suaranya udah jelas. Backsoundnya bagus. Sound effect-nya juga on point. Mungkin lebih banyak subtitle sih. Apalagi waktu poin-poin penting itu dibuat full subtitle aja sih. Gak masalah. Oke. 100k di TikTok, ya kah? Coba gue cek. Ini ada yang 76. Oke. Ini ya. 3 skin yang wajib dihapus oleh Monton. Yang pertama ada skin Odette Butterfly. Nah, ini bagus juga sih. Ini dibuat double malah. Odette Butterfly Goddess. Jadi dibuat double. Di highlight teksnya jadi warna hijau. Crowders. Oke, bagus sih, bagus. Nice job. Sabar aja nih. Kamu harus sabar sekarang. Kamu yakin nggak bisa upload setiap hari tanpa dapat views? Atau viewsnya nggak sebanyak itu? Kalau misalkan kamu yakin, dapat deh snowball effect. Ngerti nggak Dimas? Bagus ya, aku suka dengan videonya. Informatif juga. Aku jadi paham. Aku juga nggak tahu tadi fail bisa gituan sekarang. Oke, ngerti ya? Bagus. Kamu harus sabar nih, harus beneran sabar. Oke, siapa selanjutnya? Yang belum. Setelah ini, Bang, aku sebenarnya udah ada 400 video, tapi semuanya gameplay. Jadi semua aku private, aku jadi konten sesuai formula Bang Z. Tapi nanti jadi bakal pengaruh ke channelku ya. Gameplaynya apa? Mobile Legends. Saran aku sih, kalau emang Mobile Legends, boleh kamu publish. Tapi 400 video, what the hell? Tinggi banget deh. Boleh-boleh aja sih dipublish kalau masih ML. Setahu aku sih boleh-boleh aja. Karena yang maksud aku di private itu video yang beda. Kayak aku pernah ngebahas Geometry Dash. Apa anjir Geometry Dash? Nggak ada kaitannya dengan Minecraft. Dia agak aneh gitu. Kalau masih satu cabang, fine-fine aja. Oh ya Bang, kalau di TikTok feed-nya perform tapi di YouTube side gimana ya? Sabar. Di TikTok itu hoki-hokian, sementara YouTube itu lebih masuk akal. Sabar aja dulu. Gimana? Siapa selanjutnya? Call me orang. Gue baru bikin channel baru tapi bisa nyampe 100 ribuan. TikTok udah nyampe ribuan. Call me orang gimana? Udah aku panggil nih, udah aku invite nih. Kalau emang nggak bisa one on one, oke ini dia. Halo, kamu bisa share ya TikTok sama YouTube kamu? Iya bang. Siap. Di TikTok 200k, di YouTube 1,9. Oh menarik nih. Ini gua tarik lu nanti. Emang sih. Oke. YouTube. Oke, masih 10. Oke, not bad. TikTok. Hold on, let me check. Mungkin oke ini dia. Fan 44. Alright. Baru beberapa video ya. Oh iya, baru beberapa video. Masih 1 digit gini. Oke, coba aku tonton yang terbaru deh. Tiga hero yang bisa mengcounter hero Novaria. Mungkin kamu bisa buat subtitle jangan di bawah. Sekali lagi bisa dibuat di bagian atas yang terhighlight di mata penonton untuk 3 detik pertama. Ini menurut gua ya. Kamu bisa buat sound effect yang membuat videonya itu nggak flat atau nggak datar. Yang pertama adalah hero Harley. Ya, kalian. Terus kamu bisa buat suara kamu lebih bersemangat gitu. Kayak jangan terlalu monoton. Ini emang agak susah sih kalau di bagian suara gini. Gue mencapai ke titik ini tuh butuh 2 tahun ya. Setahun lalu aja tuh suara gue tuh masih agak lemes. Tapi itu emang perjalanan panjang untuk bisa mendapatkan suara YouTuber like gini. Tapi kalau kamu sering-sering ngomong dengan orang-orang atau sering-sering I don't know, extrovert I guess,
kamu bakal dapat sih sensasinya. bisa mengcounter hero Novaria dengan hero ini dikarenakan kombonya yang tidak bisa dihindari. Yang kedua adalah Ya kayak dibuat lebih banyak sound effect dan mungkin jangan di sini ya, kalau di agak lebih atas lagi. hero Gusion. Ya, hero Oke, coba kita di TikToknya masih sama ya. Oh ini jarak jeduk ya. Mungkin kalau jarak jeduk aku kurang recommended sih, dikarenakan kalau jarak jeduk itu agak hoki-hokian juga, lebih hoki-hokian malah. Karena kan ada emang jarak jeduk yang gila banget sampai jutaan like-nya, bukan views tapi jutaan like-nya. Tapi ada juga yang, tapi kebanyakan besar nggak ter-highlight gitu, nggak kelihatan. Jadi ya gimana? Ngerti nggak? Iya bang. Oke, cool. Ngerti. Ya, jedak jeduk itu oversaturated, konten yang oversaturated. Udah banyak banget yang bikin. Jadinya untuk ngepenetrate market itu agak susah. Siapa lagi yang belum? Yang belum. Oh, udah. Yang udah. Ini udah semua Mr. K. Mr. K. Gua TikTok belum. Kalau belum TikTok kirim aja akun TikToknya. Apa-apa, biar gua lihat sekalian. Oke, Mr. K. Ya bang, tak kenapa suara gua di video gua agak lemas, padahal udah buat semangat mungkin. Apa ada tips? Coba sini ngomong. Mr. K ayo, Mr. K. Yang penting jangan triple K. Nggak bisa ya. Naiknya gimana bang? Udah gua invite. Udah gua send invite. Kamu telah dipanggil ke atas. Nggak bisa naik apa? Mungkin Discord di HP agak susah ya. Kirim link aja nggak apa-apa, biar aku lihat. Setelah ini gua akan buka segmen. Nah ini coba. Segmen YouTuber yang kena snowball effect. Udah sejam by the way. Discord pas awal-awal dipuji. Aduh. Discord ya gitulah. Baru 4 video ya. Oke, it's okay. The best hero di Mobile Legend, the best pick. Mungkin di detik pertama tadi itu bisa kamu buat subtitle sih. Terus di bagian belakangnya kamu gelapin. Nah ini bisa digelapin aja. Karena di bagian awal itu yang paling highlight, yang paling cocok dan enak dilihat itu teks. Best hero di Mobile Legend. Makanya di channel gue yang nih, itu di detik pertamanya semuanya itu selalu gue gelapin belakangnya. 5 hero. Ah ini kan, karena lebih enak visualnya gitu. Kayak teks baru nanti. Dengan mekanik tertinggi di Mobile Legends. Nah baru masuk ke apa, ke sini misalkan. Yang pertama langsung masuk ke sini. 5 hero. Ini yang gini juga. Gua nggak tahu kenapa hero baru. Ya pokoknya teks yang paling enak dilihat untuk detik-detik pertama. Jadi pastikan itu sih yang pertama. Bukan. Mana tadi ya? The best hero di Mobile Legend, the best pick, the best ngeselin Nah ini sih dicocok di menit pertama cocok sih itu. Oh di titik pertama cocok sih teks kayak gini. hero. Ya ini, apalagi player tier badak, best pick banget lah ini pokoknya. Kayak hero ini tuh wajib dipakai gitu. Kenapa bisa gitu? Alasannya Mungkin bisa kamu buat lebih banyak subtitle sih, dikarenakan kalau cuman gini agak flat walaupun ada animasinya. simple. Karena walaupun hero ini kocak, Kayak gitu bagus sih. ya kan. Tapi hero ini nggak Kayak gini, subtitle gini tengah-tengah itu bagus sih. ngotak. Yang ngeselin cuy. Gimana enggak? Terutama untuk pasifnya asli ngeselin boy. Udah yakin nih dia lagi sekarat ya kan. Di benak kita, wih ngekill nih. Tiba-tiba dia ngilang dan larinya cepat banget gitu. Kan kesel. Yang awalnya udah menggebu-gebu mau Mungkin waktu kamu nampilin wajah gitu bisa dibuat pakai subtitle sih. Lebih jelas aja kalau kelihatannya. kill. Ternyata dia lari dengan kecepatan penuh ke belakang. Kan anjir. Lagi-lagi subscribe-nya di sini bukan di sini. Kalau di sini malah ke profile, but it's okay. Tapi kamu masih ada 4 video, baru 4 video. Bisa kamu upgrade ke depannya. Ini baru 4 video jadi don't expect much. Oke?
Siap, siap. Kalau di HP di situ ya subsnya. Yang bener loh. Yang bener. Di HP di situ subsnya. Coba gua cek. HP gua mana lagi? Iya ya, oh kalau gitu. Sorry. Gua keliru berarti. Iya ya, kalau misalkan HP di situ, oh, oke sorry, gua keliru berarti. Maafin gua. Coba cek dulu di YouTube Short. HP gua entah mana lagi. Masih YouTube Short. Di tengah kalau di HP. Di tengah gitu ya, bukan di ujung. Oke, sorry. Oke, sorry. Nah, itu bisa kalian sesuaikan sendiri lah. Gua nggak sadar ya, sorry. Oke. Coba gua bakalan panggil Kristo sama Dava Mary ke atas, 2 orang. Halo. Coba share itu kamu. Coba share itu kalian. YouTube kalian. Sama TikTok kalian. Baru 4 video tadi ya, by the way, Mr. K. Sabar aja dulu. Sabar sebulan 2 bulan. Agak capek sih emang. Kayak ngeliat progres kan, tapi harus sabar. Coba share, tolong. Udah jam 11 bentar lagi. Oh my god, 200k. Oke, kemarin gua cek masih berapa kemarin ya? 70 ya. What the hell? 59.000 ya, 59.000, 200k. Oke. Dikejar gua, guys. Alright. TikTok. Christopher. Oh, ini Christopher. 200k viewersnya. Coba YouTube. Itu Dava, kamu berhasil itu sih penetrate marketnya. Karena nggak ada satupun orang. Ya, Bang. Karena nggak ada satupun orang yang aku lihat ngebahas soal itu. Aku nggak tahu ya kalau rupanya konten kayak gini ada marketnya, kayak ini video high count semua, 300, 500, 1,2, 700, 1,3, 1,1, 1,1. Ini kamu bisa nge-penetrate marketnya, ini bagus sih. Padahal cuma 20 video kan. Coba kau tonton ini deh. Iya sih, Bang. 4 terbarunya. Siapa sih Jester Lena di Garden of Banban? Jester Lena bagus sih ini. merupakan monster perempuan yang berpasangan dengan Jester. Namun, apakah monster ini bakalan hadir di Garden of Banban 4? Well, sayangnya monster ini hanyalah fanmade. Tapi bukan berarti Euphoric Brothers nggak memunculkan Jester Lena di chapter. Ya, ini editing kamu bagus sih. Kamu buat kayak setiap kata itu ada teksnya kan, ada subtitlenya kan. Terus Iya sih, Bang. dikarenakan gamenya ini juga. Ini kamu background ada kamu gelapin nggak atau emang kayak gini? Apanya, Bang? Background ini kan ada tulisan Garden of Banban 4. Itu backgroundnya kan agak gelap gitu. Itu emang dari gamenya atau kamu gelapin sendiri? Saya gelapin sendiri, Bang. Oh, gelapin sendiri ya. Oke. Terempat. Sama halnya Oh iya benar. dengan Napna Lena ya. Ya, kamu gelapin. Nah, itu sih. Itu keren sih. Kamu udah bisa adaptasiin. Keren sih, 200k loh. Mungkin beberapa Makasih, Bang. Ya, mungkin beberapa minggu lagi bisa ngalahin channel ML gua. Itu 30 hari terakhir berapa sih growth-nya? 30 hari terakhir. Iya, 1 bulan terakhir. Bulan terakhir berapa ya? Kayaknya waktu itu tuh masih apa ya? Masih sedikit, Bang. Terus abis itu tiba-tiba naik gitu grafiknya. Benar-benar snowball effect, tapi grafiknya tuh aneh, Bang. Jadi dia kayak apa ya? Dia tuh nggak kayak snowball effect yang Abang kirim di PPT itu, tapi dia kayak apa ya? Dia grafiknya tuh beda gitu loh. Gimana? Saya kirimin deh, Bang. Coba kirimin. Aku bingung nih, gimana juga snowball effect-nya? Aku juga heran sih. Ini normal gak sih, Bang, kalau kayak gini? Coba mana? Bu.
By the way, kamu udah tuh nggak? Udah apply YPP nggak? YouTube Partner Program? Ya udah bang, udah keterima. Udah good. Nice, udah bisa dimonet. Walaupun kamu tinggal adaptasi dengan video panjang ya. Jangan sampai nggak adaptasiin dengan video panjang. Lost opportunity. Oh iya bang, itu juga bang. Saya juga mau nanya nih bang. Gimana? Kira-kira kalau misalnya kita apa namanya? Bang, kalau dampak kita nggak ngupload video panjang itu kita bisa kenapa bang? Short tinggi, video panjang nggak ada penonton, gitu. Kalau nggak kita adaptasikan gini, kalau kita nggak adaptasikan dengan segera, itu bakalan susah ke depannya kita adaptasikan. Sekarang kan engagement kamu kan lagi tinggi, snowballnya kan lagi beneran berdampak. Jadi saran aku sekarang sih secepatnya kamu bisa buat terus video panjang. Karena kalau misalkan cuma short yang naik, that's bad, right? Oh iya sih. Nah nih bang, grafiknya kayak gini nih bang. Udah saya kirim. Oh, 195 subscriber, 88 hari terakhir. Itu snowball efeknya. Oh, ini snowball efeknya pecah jadi kecil. Jadi dia Iya bang, gitu. jadi kecil, ya udah jadi kecil. Wajar sih itu, bukan nggak normal, itu wajar sih. Oh gitu sih. Wajar, Oh, gitu pecah ya, jadi Bang. kecil. Yang awalnya kayak snowball gede jadi snowball kecil. Sebenarnya ini penurunan juga kayak menjadi stabil, cuman lebih beda lagi dengan bukan stabil lurus gitu. Agak bengkok dikit. Oh. Wajar. Make sense, Gitu make ya. sense. TikTok kamu gimana, Dan Mak? ini bang, saya juga. Apa? Enggak bang, abang dulu. Enggak apa kamu aja duluan. Aku enggak penting pertanyaan aku. Gini bang, strategi apa yang harus saya lakukan ke depannya kalau udah 200.000 subscriber gini? Kamu tinggal keep it up sih, konten kamu udah bagus sekarang. Konten kamu udah bisa ngalahin beberapa YouTuber yang udah jutaan subscriber untuk short. Oh, oke. Kamu tinggal keep it up aja. Kamu tinggal apa tuh namanya? Buat quality konten kayak gitu terus, maka mungkin secepatnya bakal 1 juta kamu. Bikin long konten. Oh, gitu Iya, ya. iya. Aku juga kenal salah satu orang. Terus- Oh ya, kamu kenal dengan Zaki kan? Aku kenal juga sama dia. Oh iya, kenal bang. Kenal. Terus bang, gimana cara kita tahu personal branding kita itu udah kuat apa belum? Personal branding itu udah kuat atau belum? Mungkin di sini branding kamu itu super informatif ya. Kayak yang bener yang kamu jual itu emang kayak informasinya ya kan? Ya sih. Ya kan? Ya berarti branding kamu itu emang informatif. Kamu tahu ini nih. Ini aku udah nonton dia nih. Nah, ini dia nih. Dia juga sama, super informatif juga nih. MLB News Update. Brandingnya gitu, kayak super informatif gitu. Dan ini kayak kamu ini itu mirip banget dengan channel Z22 gue yang dulu. Kayak emang super informatif. Nggak ada apapun yang gue share selain informasi. Nggak ada jokes, nggak ada ini, nggak ada itu. Emang. Nah, gue tampilin kali ya. Ini mana ya? Nah, ini waktu 2 tahun yang lalu ya, bukan setahun yang lalu. Itu sama persis kayak gini. Makanya gue bilang kalau misalkan lu nggak adaptasiin dengan nggak lu adaptasiin dengan video panjang, itu lost opportunity. Dikarenakan engagement lu yang sekarang itu lagi bagus banget. Oh gitu ya. Heeh. Terus video panjangnya itu gini cara tahu bagusnya atau enggak ya. Kalau aku nih ya, video panjang aku tes di short. Kalau misalkan video panjangnya itu bagus, ya video shortnya itu bagus, berarti video panjang ini worth it. Ada beberapa video short yang berasal dari video panjang, dan itu dapat ratusan ribu views semuanya. Jadi, berarti video panjang aku udah bagus nih. Kalau misalkan ditaruh di short aja, itu udah banyak tonton. Gitu. Cara taunya sih gitu. Kalau aku. Oh gitu ya bang. Nah, jadi kamu harus cepet-cepet ini sih adaptasiin sih ke long form. Tapi growth kamu gila sih, 200.000 baru beberapa ini. Gila sih. Iya bang. Snowball effect is real. Datar Iya, banget thanks, kan. bang. Ini juga nggak tahu bang, tiba-tiba aja loh bang. Itulah, emang bakalan kaget kita.
Tapi editing kamu bagus sih. Aku harus appreciate itu. Editing kamu bagus sih. Iya bang. Kamu emang jago Soalnya saya ngedit juga ya? udah berpengalaman. Saya udah berpengalaman. Oh, that makes sense. Makes sense. Karena editing itu apa tuh hal yang paling penting loh dalam video. Editing kita jelek udah selesai. Tapi kalau kamu jago ngedit dan suara kamu jelas lagi, itu udah sih. Kuncinya udah dapat. Terus konten kamu itu informatif, bisa dijual. Nah, itu udah dapat tiga-tiganya. Pasti meledak. Oh, cuma kalau misalnya video panjang nih ya, itu teknik editingnya pasti beda kan sama shorts kan. Bisa beda Kalau beda shorts beda. itu kan kayak editingnya tuh harus dinamis gini bla bla Iya. Video Tapi panjang lebih kalau santai. kalau di video panjang itu lebih santai ya. Iya. Kalau short kan perubahan skenarionya kan 3 sampai 5 detik. Kalau video panjang itu 15 detik lah. 10 sampai 15 detik ada perubahan skenario. Ini gua contohin channel Mobile Legends gua deh. Jadi kalau 10 detik kita ganti klip gitu, ganti scene. Iya ya. Coba antar kan. 10. Oke, mungkin kalau di video panjang di apa sih namanya? Di 15 detik pertama itu hook juga. Jadi pastikan bagus. Hero dengan mekanik tertinggi di Mobile Legends. Yes. Nah, 3 detik langsung gue ganti kan scene-nya. Terus ini beda ya dengan terus ada animasi. Ini emang konten 10 hero paling ada animasi lagi sulit dikuasai di Mobile Legends. Dan pada konten nah gue ganti lagi 10 hero paling dikuasai di Mobile Legends juga udah nah itu terdapat zooming. Tuh 5.000 like bahkan lebih. Jadi gue gue black out terus gue kasih teks perubahan skenario. Ya intinya mungkin nggak bakalan sesering short tapi buat memanjakan mata mungkin lah, senyaman mungkin lah. Kamu bisa tanya juga dengan Zaki, dia juga sih buat video panjang. Oh iya, benar bang. Apalagi dia coba. Siapa apa sih namanya? Zaki. Dua apa ya? Aduh lupa aku. 032 bang. 20 32. Ya nggak sih? Oh ya Zak nggak pakai D ya. Dia nggak fokus di short malahan kan kalau nggak salah gua. Iya, dia cuma 5 shotnya, dia video panjang. Nah gini, kamu bisa belajar dari dia nih, dia tinggi views countnya. Gini kan? Oh iya. Bagus ini viewsnya. Kamu bisa belajar dari dia sih. Karena konten kalian emang persis. Kita memang sering melihat berbagai konten game Nah itu di blur diganti dengan ini. Itu perubahan skenario. Garten of Band 3 belakangan ini. Ada Nah itu diganti skenario. yang baru memainkannya, ada Ganti skenario lagi. Ya kamu bisa ikutin style dia sih, tapi pakai style kamu juga. Cuman ya dibuat itu mungkin, semenarik mungkin bagi mata kamu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan tanya aja sih. Kamu keren soalnya. Kalau mau nanya sesuatu itu bisa tanya langsung DM ke abang ya. Bang Iya Zed? DM aja karena DM aja sih. Oh, DM oke, aja Bang. nggak apa-apa. Bakal aku jawab kok kalau ada waktu. No problem. Oh iya bang, sama ini bang, kan syarat apa namanya YouTube program partner itu kan di apa namanya apa sih ditinjaunya itu kan tema utama bang. Kalau misalnya suatu saat nih game ini udah mulai menurun nih, kita bisa ganti topik lagi nggak sih bang? Ganti game lagi maksudnya itu bisa dikeluarin dari YouTube program partner gak bang? Enggak lah. Maksud kamu gimana? Kamu ganti channel atau ganti topik? Ganti topik yang niche-nya agak mirip sama game ini bang gitu. Mau mirip mau enggak? Kalau misalkan udah masuk YPP YouTube Partner Program itu nggak bakalan dikeluarin. Emang apa sih yang kamu bilang tadi syaratnya apa? Gimana? Syaratnya itu kan kayak kalau ditinjau itu ada tema utama bang. Kayak kalau mau YouTube program partner itu kan ada 5 nih. Ada tema utama, video yang paling sering ditonton, video apa ya? Saya juga lupa tuh. Tapi itu termasuk 5 syarat itulah. 5 syarat Di masuk program partner. YPP. Iya bang. Tapi kamu udah masuk atau belum? Udah terima atau belum? Udah diterima. Udah, Bang. kalau udah terima fuck it. Ngapain betul lagi? Suka hati kita mau ngapain? Oh gitu. Itu gocekan YouTube aja itu. Gocekan aja itu. Itu tuh, kenapa? Karena YouTube pengen ngelimit orang-orang yang buat kompilasi-kompilasi gitu.
bukan konten original mereka. Kayak konten orang lain dikompilasiin, kayak kompilasi video lucu misalkan. Nah itu biasanya gitu. Kalau AKMJ diedit lagi. Ya nggak sih kalau AKMJ? Jadi gitu, itu cuma gocekan YouTube. Tapi kalau misalkan udah terima, aku di channel kedua ngebahas Five Nights at Freddy tiba-tiba dari Minecraft. Nah, suka hati aku tuh. Jadi nggak masalah. Mau diganti niche kayak 180 derajat pun nggak masalah. Kan banyak tuh YouTuber Minecraft kayak Mevels, Samsul, Pak GM yang main Minecraft terus main Mobile Legends yang nggak ada kaitannya sama sekali. No problem, nggak masalah. Kalau misalkan apa sih game kamu ban-ban itu ya? Itu misalkan lagi turun, kamu cari aja game horor yang lain. Kan niche kamu horor ya, game horor ya. Kamu cari aja yang lagi trending. Kan Cucu Charles atau apalah, nggak tahu, I don't know. Jadi nggak masalah, nggak usah takut. Oh gitu ya bang. Dan ini bang, kan di YouTube itu kan ada sistem fair use ya bang, fair use. Itu kalau kita pakai video orang lain itu kan itu boleh sebenarnya, cuma dalam rangka edukasi dan kritik kan. Bener gak sih bang? Iya bener. Nah itu kalau misalnya kita kalau misalnya suatu saat nih ya kita pakai fair use tapi kita tetap kena klaim hak cipta. Nah itu berarti udah nggak termasuk fair use lagi sih kalau udah kena hak cipta. Oh gitu ya bang. Jadi fair use itu kan kayak fair, kayak adil, penggunaannya adil. Jadi jangan sampai 70% konten kita itu berasal dari channel orang lain. Kalau misalkan kritikan tuh kayak kita ngekritik konten dia, pastinya kita harus ngereaksiin channel dia kan, mau nggak mau. Ya itu masuk ke fair use atau edukasi. Ya misalkan ini nih, gua kasih nampak nih. Ini edukasi nih. Apa sih namanya dokternya? Dokter Mike ya? Lupa gua namanya. Ya kayaknya Dokter Mike. Iya ya Dokter Mike. Kita ke sini terus dia ngereaksiin salah satu video YouTuber yang transformasi gitu nggak sih? Coba mana dia ya? Ada nggak ya? Itu fair use yang tar mana ya, nggak ada lagi apa? Ada sih, cuman udah lama. Coba nah ini dia 8 bulan lalu. Nah ini dia literally ngereaksiin videonya. Ini dia ngereaksiin video si satu orang lagi nih. Tapi ini kan dalam rangka dia ini pengen kasih pendapat dia terkait kesehatannya gitu loh. Ini kan transformasi badan. Jadi ini termasuk fair use. Mau berapa persen pun kita ambil videonya. Kalau kritik juga sama. Misalkan ada kasus kan, kita ngekritik atau gimana, itu kena fair use juga. Bisa kita sengketa, itu bahasanya. Kamu susah sengketa kan? Apa bang? Sengketa. Di sengketa, misalkan ini bisa kita jelasin ke YouTube. Misalkan kena copyright claim. Ini termasuk fair use. Kamu jelasin kenapa. Video ini merupakan kritik atau apa atau merupakan edukasi bla 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 bla. Jadi termasuk kategori fair use. Jadi nanti copyright claimnya dihilangin. Oh gitu ya. Tapi jarang sih. Kalau misalkan kamu letakkan source di pojok kanan kiri atau pojok kanan atas, itu bakalan ngapain disengketa. Orangnya udah dikasih source, udah dikasih kredit, nggak masalah mereka. Oke. Jadi gitu. Ada lagi kah? Ya bang, mau tanya juga nih bang, masalah metadata video. Metadata video. Nah itu kalau misalnya kita pakai apa namanya, pakai tag gitu bang, pakai tag di video kita. Itu kalau tagnya misalnya sama semua dari video A, video Z itu sama semua tagnya, gak ada perubahan sama sekali, semuanya mirip, itu aman gak sih bang? Itu kan kalau metadata kan lebih ke SEO kan? Ya kan lebih ke SEO kan, search engine optimizations. Kalau aku dari dulu nggak terlalu kepeduliin sih kayak metadata gitu. Gini kan, kayak aku nggak terlalu peduliin sih kayak tag videonya. Dikarenakan in the end, kalau misalkan kamu udah dapat attention, udah dapat viewer, itu sebenarnya nggak terlalu penting-penting lagi. Karena orang-orang bakal nonton video kamu regardless. Jadi ya, kalau aku sih nggak pakai ya. Coba aku cek channel aku ya. Aku tuh sama-sama aja tuh tagnya untuk video panjang. Untuk short bahkan nggak pakai itu tag-tag gitu.
Selain hashtag The Grinder Academy nggak pakai apa-apa aku. Cuman aku letakin ini tagnya. Minecraft Indonesia, Minecraft Teori, Minecraft Fakta Menarik, Minecraft Halo Kiri Minecraft. Ya, cuman gitu doang. Selesai. Ini selalu aku copy paste nih, aku copy paste ke semua video aku. Semuanya aku copy paste ini. Jadi nggak perlu ribet-ribetin lagi. Sebenarnya bagusnya itu emang diedit lebih bagus sih, cuman I don't have time for this. So, ya. Tadi harusnya kalau sama nggak masalah sih. Karena pembahasannya juga nggak jauh-jauh beda kan. Nggak beda games gitu. Untuk metadatanya. Oh gitu ya bang. Ada lagi kah? Biar semuanya belajar di sini. Karena kamu udah pro, tergolong pro. Iya bang, nggak tahu juga, saya juga belum merasa pro amat sih. Enggak, kamu udah tergolong Tahu pro emang itu. lagi. Gitu. Udah Emang tergolong. juga Kamu kan- sampai tahu metadata SEO itu udah pro anjir. Oh gitu. Iya. Nggak tahu aku bang. Dan ini bang juga kan di YouTube itu kan ada apa namanya? Sih ada peraturan kayak misinformasi kan. Misalnya video kita tuh risetnya tuh nggak mendetail gitu. Itu bisa kena take down gak sih bang? Kayak Misinformasinya krusial banget nggak? kayak nggak terlalu penting sih bang. Kayak mungkin kayak asumsinya salah aja kita gitu. Kamu give a gimana? shit. Mana ada? Kan game ini, bukan politik. Oh iya sih bang. Nggak serius-serius aman. Aku sering salah. Aku bahkan ada video-videoku yang dengan jutaan view salah. Ada yang beberapa yang kayak salah. Sampai harus ku buat revisian ya. Dikarenakan emang salah banget. Tapi nggak ada masalah apapun sih. Karena kan ini game gitu loh. Who give a shit. In the end siapa yang peduli gitu. Oh gitu ya. Kalau misalkan konten politik, konten agama atau apa, itu beda lagi. Tapi kita di sini game. Kita mainnya di game. Yang dimana orang peduli enggak gitu. Dan nggak masalah, harusnya nggak masalah. Gitu sih. Oke, ngerti nggak? Ya ngerti sih bang. Oke. Thank you ya. Iya bang. Oke bang. Sip. Oke, Kristo. Coba open mic. Gila tanyanya, gigi banget. GG tuh. Profesional tuh. Coba, mana sih akun ini kamu? TikTok kamu, coba pakai yang kamu akun YouTube-nya mana? Ada Itu kamu aku share? pakai. Udah. Itu aku pakai formula yang di bawah itu bang, yang di kanan juga ada yang FYP kemarin. Aku copy di video itu sih. Nah Ini. itu ternyata work. Kenapa Great Bell nggak bisa dibeli lagi di FIFA Mobile? Jadi si Great Bell Cuma ini itu punya kan pakai beberapa video. Kenapa? Pakai lagu copyright. Kenapa Great Bell nggak bisa dibeli lagi Kalau lagu bisa disetting di lagi. FIFA Mobile? Jadi si Oh, Great ini. Bell ini Oh, punya bentar. beberapa- Hold on. Eric Cantona jadi striker paling haram di FIFA. Oh, di sini orang sukanya bukan Mobile Legends nih berarti. Sukanya FIFA Mobile. Ini Tapi berarti kalau cuma buat konten FIFA gimana bang? ya udah silakan. Kenapa emangnya? Gue soalnya nggak terlalu kuat bertahan di satu game buat lama gitu. I don't know, tapi FIFA kamu di sini cukup bagus ini. Bahkan cuman FIFA yang terhighlight banget gitu loh. Kayak ini 400. Coba YouTube deh, coba cari YouTube deh. YouTube udah sih, bentar tak share lagi. Entar coba aku cek ke atas. Oh, udah. Sorry. Udah nih. Jadi ya agak kecampur sih ini kalau misalkan ada FIFA terus ada ML, agak kecampur. Jadi agak membingungkan bagi YouTube-nya. Kayak oh ini ya. Jadi agak membingungkan bagi YouTube-nya. Ini Mobile Legends, ini FIFA. Jadi saran aku sih stick to one game saja. Kalau saran aku sih stick ke FIFA aja. Mobile Legends udah oversaturated sih zaman sekarang. Udah banyak banget. Jadi kalau FIFA itu kan jarang banget. Makanya konten FIFA di TikTok kamu tuh cepet blow up-nya. Karena emang jarang yang ngebahas gitu loh. Undersaturated. Untapped kontennya. Kayak nggak ada yang nyentuh gitu loh. Oh. Dan aku tahu Tapi kalau kalau kayak Miao Au kayak Point Go itu gimana bang? apa? Kayak Miao Au kayak Point Go gitu yang bisa game semuanya gitu. Itu di sini kalau Biang Oak yang dia jual itu bukan informasi gamenya. Tapi yang dia jual itu basically itu adalah dia main gamenya, karakternya kayak IShowSpeed, Windah Basudara, beberapa YouTuber yang
besar, mereka itu nggak ngejual gamenya gimana, mereka itu ngejual ekspresi mereka, cara mereka bermain game itu, komentari mereka. Jadi mau apapun gamenya, selagi orang itu yang mainin, itu nggak masalah. Dan itu merupakan salah satu level tertinggi bagi YouTuber. Bahkan beberapa YouTuber dengan jutaan sub aja, gua aja bahkan belum dapat sampai ke level itu. Ke level dimana apapun yang lu mainin gua tonton. Wah, Itu level tertinggi. Itu Windah, Miao Oak, dan siapa lagi ya? Cuman itu sih yang gua tahu yang beneran sukses di situ. cuma 2 ya. Yang aku tahu, Coba mungkin kalian yang lain tahu. Bang Al. Oh, dari kemarin. Oh iya Pak, Bang Al, iya kan? Ya, streamer tier S ya. Dia emang lucu. Dari kategori dirinya emang lucu. PewDiePie bro, really. Yes, of course. Ya. PewDiePie. Terus siapa lagi? Aiden Ross, Kai Cenat, XQC, Ludwig. Itu YouTuber kelas atas yang emang udah kayak mana ya? Kategori paling tinggi. Apapun yang mereka lakuin, aku bakalan lihat, aku bakalan tonton. Mau sebodoh apapun itu, mau seaneh apapun itu, aku bakalan tonton. Karena kan udah ada fans garis kerasnya. Susah banget nggak itu Bang? Itu aku belum sampai ke situ. Aku kemarin apa yang pernah aku mainin ya? Enggak sih, aku belum sampai ke level itu. Itu susah sih, susah pakai banget itu. Itu kayak level tertinggi dari para YouTuber. Itu sama kayak gini. Kamu tahu Apple kan? Apple ngerilis semua apapun itu yang jelek, bahkan orang-orang masih ngebeli karena itu brandnya Apple. Kalau misalkan Android ngelakuin hal yang sama, itu bakalan gagal brandnya. Misalkan yang ngelakuin itu Xiaomi, HP gagal dikeluarin, mana ada yang mau beli? Tapi kalau Apple mau sejelek apapun, AirPod, AirWatch, apalah itu, bakalan dibeli dikarenakan brandnya itu udah luar biasa. Itu emang susah banget itu. Itu kayak kita udah ngebangun branding yang luar biasa banget gitu loh, yang udah amazing banget, besar banget audience reach-nya, dan itu susah pakai banget. Jadi ya. Itu berarti apa ya? Kalau itu udah banyak yang coba belum sih? Oversaturated atau gimana? Yang gimana? Yang pengen semua kontennya gitu beda-beda game itu. Udah oversaturated banget sih. Berarti wah, banget. Aku sering banget ngeliat YouTuber yang ngepost beda-beda game, ratusan views, cuman puluhan views. Kayak kasihan gitu loh. Ini enggak nge-grow. Tahun terakhir pertumbuhannya cuma 500 subscriber. What gitu, kasihan gitu loh. Padahal dia upload tiap hari. Kan kasihan kan. Kayak Kutu itu Bang, gimana itu ya? Kemarin udah dibahas sih. Stick ke FIFA aja. Stick ke FIFA kan. Kamu FIFA yang paling sukses, stick ke FIFA aja. Oh, berarti akun ini gua ke FIFA, nanti bikin akun baru apa ya? Boleh, itu boleh, itu boleh. Akun baru kan? Tapi YouTube gua yang apa yang tadi itu udah dari aku SD sih. Aku ML gitu bikin di situ dulu. Oh, pantas banyak views-nya, videonya ya, 500-an ya. Iya, dulu aku. Tapi ya jedak-jeduk sih. Itu hard, itu sih. Mungkin kamu bisa private yang jedak-jeduknya atau gimana, terserah kamu sih. Kamu kalau buat game lain bisa buat mungkin yang YouTube kamu ganti buat akun baru khusus FIFA gitu. Kalau yang TikTok udah akun ini aja jadi itu FIFA karena udah sukses di bagian itu. Karena ini kamu bisa jadi kayak si Dava soalnya. Kontennya ini apa itu undersaturated, nggak ada yang nyentuh gitu. Bebas dia, bebas berkeliaran, nggak ada yang nyentuh. Belum ada yang gua lihat orang pakai buat konten FIFA gitu loh, jarang gitu. Tapi marketnya ada. Nah itu. Tapi takutnya FIFA ini gampang sih. Gampang soalnya mati. Kan, iya, soalnya kan abis Pildun ini makanya pick lagi FIFA. Tenang aja. Kamu lihat sih gamenya nggak bertahan lama gitu FIFA ini. Coba aja dulu. Kalau misalkan gagal tinggal diganti di ujung-ujungnya, nggak masalah ya kan? Lebih baik kita coba daripada enggak. Oh ya, berarti fokus ke FIFA dulu ya. Saran aku. Kalau di YouTube-nya itu gimana itu? Mana ya? Gua kenapa? Pisahin atau gimana ya? Gua mau rencana main game lain soalnya. Enggak, kalau misalkan kamu pengen main game lain,
di satu akun boleh-boleh aja, tapi kerja kamu 3 kali. Hah? Iya, misalkan akun ini khusus main Mobile Legend, akun ini khusus FIFA, akun yang satu lagi khusus main game semuanya. Bisa-bisa aja, cuman triple kerjanya. Tapi kalau digabung Oh, iya kalau juga. kalau digabung gitu, kalau digabung gini ya, kalau digabung misalkan Mobile Legends, FIFA gitu, itu Indonesia berantakan. Jadi YouTube jadi bingung nih. Ini audiens dia mau kemana sih? Mau ke Mobile Legends atau ke FIFA? Jadi jadinya YouTube ini agak males. Tapi ini FIFA kamu bagus loh. Video panjangnya dapat 14.000 views loh nih. Ya itu padahal sucks ngeditnya sih. Nggak tahu gua kenapa bisa. Dikarenakan kan kayak aku bilang tadi, untap, nggak ada yang nyentuh. Sekarang belum ada yang nyentuh. Jadi kamu bisa kena kayak si Dava tadi. Snowball effect. Tapi kamu harus Oke, ya oke. harus yakinin diri sendiri lah. Tenang aja sih, aku bakal bantu, tenang aja. Ya nanti gua tanya-tanya sih bang. Soalnya gua bingung banget gitu loh. Nggak ambigu ya. Iya, ini YouTube soalnya Pak apa ya? Udah lama banget sih ML mau nge-swipe bawah-bawah juga ML semua ini sebenarnya. Ya udah Nah, buat baru shot untuk juga. FIFA aja nggak masalah. Oh berarti FIFA-nya dipisah ke yang baru. Nah iya nggak masalah. Kalau misalkan akun ini banyak banget ML ganti ke buat akun baru yang khusus FIFA gitu. No problem, easy, simple. Kalau udah gede bisa pakai promo. Iya sih. Karena sayang loh nih. Kalau aku kan nggak ngerti soal apa. Kamu ngerti soal FIFA kan? Kamu paham kan kontennya? Iya sebenarnya gini bang, gue tuh masih pemula sebenarnya di FIFA. Tapi gue ke streamer biasanya yang streamer kecil gitu, yang OVR-nya tinggi, ya kayak yang rank-nya tinggi gitulah. Gue tanyain, dijawab loh, seru loh. I see. Kalau nggak apa sih, kalau yang penting kamu tahu aja basicnya. Kamu tahu aja basicnya. The sweet spot, interest, market, sama passion. Kamu tahu interest kamu suka dengan FIFA, kamu ngerti marketnya ini ada, udah jelas ada. FIFA banyak banget YouTuber yang main. Windah ada main, si Dylan Pros ada main. Banyak yang main FIFA. Brand awareness sudah ada, tinggal dikejar aja. Kamu sekarang tinggal kejar aja. Kamu tinggal yakinin diri kamu sendiri, yakin nggak untuk buat konten FIFA di channel terbaru kamu nanti. Nggak apa sih, aku bakalan guide, tenang aja, aku bakalan padu kok. Berarti FIFA lagi naik ya ini ya? Antara emang lagi naik atau sebenarnya dari dulu emang ada marketnya, cuman nggak ada yang sentuh. Oh, oke. Makanya ini kalau kamu melewatkan lost opportunity. Oh ya ya. Kehilangan Coba kesempatan. bang lihat kontenku bang, bisa diimprove apa lagi? Gue dari kemarin liatin Dava Emery juga, soalnya teksnya bagus itu. Ternyata pakai CapCut, nggak nyangka. Serius? Lu pakai CapCut Dava? Tadi jawab di atas, aku kaget juga pakai CapCut, nggak nyangka aku. CapCut PC ya? CapCut PC ya? Aku bingung makanya. CapCut HP. What the hell? Anjir, aku cari tutorial di Premiere Pro dari kemarin anjing. Anjir, suhu sih. Anjir. Harusnya aku DM aja kemarin. Suhu sih. Anjir, CapCut di HP ya. Anjir, suhu sih. Keren sih ya, anjir. Aku awalnya nih Premiere nih. Ngapain gue tanyakin lagi kan? CapCut HP, what the fuck? Jual pakai HP. Keren. Gue masih pakai HP kok, Bang. Berarti nggak ada PC ya? Berarti belum pakai itu ya, belum pakai desktop ya. Oh my god, amazing sih. Ayo lanjutkan bakatmu nak. Aku juga baru pakai PC di 500k subscriber. Karena baru ada duit di situ. Berarti Minecraft lu dulu pakai Minecraft HP. Iya MCPE. Kalau lu lihat di nih, gua kasih nampak nih konten lama gua. Settingnya yang drone kayak gitu gimana kan? Ada lah settingannya sendiri. Itu agak sedikit kompleks. Ini di HP nih lu lihat nih. Tapi terdapat. Ini aku editnya, aku ngedit 2 tahun lalu, nggak tahu lah jelek. Memiliki kekuatan. Nah ini aku ganti skenario yang aku ambil dari YouTube. Ini aku edit pakai Kain Master anjir, Kain Master mod.
Ada dari awal. Mana dia? Ah ini kan MCPE anjir. aku relate banget ya dengan si Dava karena aku gitu juga dulu. Oke. Berarti bisa ya pakai konten Minecraft itu, soalnya aku punya MCPE dari dulu. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Gua tahun 2021 baru kebeli laptop. Sebelum itu gua ngonten sampai 500k subs kalau nggak salah gua, baru kebeli. Dikarenakan panjang banget monetisasi itu surat-suratnya. Sampai 3 bulan tertunda. Setelah monet langsung Enggak. Itu aku channel udah monet dari tahun 2019. Cuman kan 2019 2020 kan kayak nggak ada yang nonton kan, 2021 baru naik kan. Nah di situ baru urus suratnya dan itu lama banget. Gua nggak tahu sekarang gimana ya, tapi dulu tuh kayak kita tuh dikirim surat dari YouTube, dari Google Ads ke kantor pos kita, terus kita cek nomor kayak kode verifikasi gitu. Itu anjir lama banget itu. Gua sampai 5-4 bulanan lah. Oh berarti nabung AdSense gitu. Enggak bisa dibilang nabung AdSense sih. Oh ya. Sama satu lagi, gue besok kan mau ke Bali, ini kan lulusan gitu kan. Gue mau speedrun konten gitu kan. Gimana bang atur waktunya? Soalnya laptop gue nih nggak bisa dibawa kentang soalnya. Sekarang selesai besok kan? Sekarang kamu speedrun berarti malam ini. Iya sih, aku udah siapin kayak 7 script, nanti aku nggak tidur kayaknya. Iya, biasa itu. Walaupun aku kurang rekomen ya karena nggak sehat. Tapi ketika kamu ada jadwal lain daripada nggak ngupload, biasa itu. Aku sering gitu. Iya bang, kayaknya gue harus tanya gimana cara memperbaiki jam tidur dah. Soalnya kayak hampir tiap hari, kayak pas mau gue kayak mau ngonten. Itu nggak boleh sih, gitu. hampir tiap hari. Itu setiap hari itu gue tidur tuh jam 3, bangun jam 6, sekolah, terus gue nggak tidur lagi setelah itu. Terus sekarang kemarin gue kena asam lambung. Kan, udah gue bilang jangan gitu. Kalau sekali 2 kali fair. Tiap hari, come on, don't kill yourself gitu. Nggak jadi zombie sih sebenarnya. Enggak, cuman nggak berenergi. Gue masih workout soalnya di tengah-tengah itu, jadi masih kuat badan gue. Itu makin parah malah kalau lu workout, nggak dapat cukup tidur anjir. Minimal kan 6 jam sehari kalau workout. Oh iya. Iya. Aku pernah dengar dari professional coach, kalau kamu kurang dari 8 jam bahkan dia bilang, kalau kamu tidur kurang dari 8 jam sehari dan kamu workoutnya intensitas tinggi, kamu kena penyakit jauh lebih rentan gitu. What the fuck? Oh, pantasan kemarin. Kamu harus perbaiki jadwal tidur kamu itu. Dulu pernah kayak gitu nggak sih bang? Gue juga mau tanya-tanya soalnya. Dulu gue sering, dulu gue nggak workout sih, gue baru-baru ini workout. Jadi kayak stamina-nya masih ada buat konten. Dulu gue sering gitu begadang. Tapi sekarang gue punya leverage gitu. Gue nyerahin leverage gue ke orang lain. Kayak gue ada 4 editor. Gue ada orang yang ngatur ini, ngatur itu. Jadi kerjaan gue dikit gitu. Jadi gue bisa tidur, bisa jogging, bisa sepedaan, bisa santai lah. Kalau tahun 2021 itu gila, macam apa? Macam budak anjir dibuat gue sama YouTube. Ya kayak gue. Tapi harus diperbaiki sih emang. Iya, gue sering sakit tuh tahun 2021 2022. Kayak budak, kayak selain sekolah udah ngonten. Tapi makin tua kayaknya makin sepuh dah. Gue nih SMP kelas 9, kayak badan gue tuh beda banget sama SMP kelas 7 yang gue bisa speedrun anime 5 hari nggak tidur dulu. Bisa, pernah. Iya kan, kalau makin tua makin butuh banyak energi. Bangset kapan face reveal bang? Udahlah anjir. Masa iya sih studentsnya tanya juga anjir. Face reveal khusus di Grindr students. Enggak gitu. Nanti pasti ke spill lah. Itulah. Bakal ke spill. Enggak. Nantilah. Iya. Aku beli barang-barangnya dulu, belum lengkap ini. Oh, beli webcam ya. Karena belum lengkap, nggak enak. Masa iya facecam apa tuh pakai
144p anjir. What the hell? Seru sih, harusnya lebih seru live streamnya yang kemarin, kayak ekspresinya bakal kelihatan gitu loh, ngambil item bolak-balik yang kemarin itu. Oh iya iya, yang Minecraft itu ya. Iya. Yang Ganteng net- pasti beliau ini. tiba-tiba off. I wish. Aduh. Bro. I wish. Tapi banyak sih keras gua. Yang keras ke gua, anjay. Serius? Ya. Yang dari kuliah gua banyak sih. Cuman nah. Kita lihat besok. Oke, udah ya anjir, malah out of topic anjir. Iya, ya. Oke. Ya udah, Oke, udah jam setengah 12. Thank you everybody. Nah, coba gua pengen angkat Coki deh. Coki, tolong naik ke atas Coki. Halo. Halo. Kenapa lu? Udah habis nih suara gua, gila. Baru siap konten apa? Enggak. Tadi udah istirahat. Oh, iya. Lu grow tuh belakangan ini tinggi juga kan? Gua udah lihat. Ya lumayan. Coba. 84 lo, what the fuck? Kemarin berapa? Terakhir kali gua lihat. Kemarin berapa ya? Beberapa hari lalu 20k deh kalau nggak salah. 20k ya? Berarti kena itu ya, snowball ya? Iya, a small snowball lah. Kok small sih 20k ke 80k, mana smallnya? Ya, itu kan dalam rentang berapa hari lah. Itu karena cuman satu feed ke head aja itu algoritma. Ini 385 terus 475 69 anjir 69. Ini 735. Karena editing kamu bagus sih. Wajar. Tapi ya kena snowball lah ini. Snowball ini namanya, apa lain kalau bukan snowball? TikTok kamu gimana? Masih tolol kah itunya? Views-nya? Ya naik turun lah. Naik Bisa turun ya? coba dilihat dah. Kemarin aku pernah Ada. ngeliat FYP kamu yang main di Bakwan itu. Oh iya. Iya, itu banyak views-nya kalau nggak salah aku. Kau nonton sampai akhir gak? Ada, kena recall aku kan? Oh iya, bagus. Jalan, anjir, GG sih. Tapi itu TikTok ku sempat eksperimen dengan video-video kayak 35 detikan. Wah, underperform parah. Maksudnya gimana? Asli viewsnya 35 detik gua gimana? eksperimen. Iya, 35 detik durasinya. 35? Iya, sekitar segitu. Viewsnya kayak 300-an weh. 300-an, 400-an terakhir ku cek. Sis, bro. Anjir. Bener-bener berdamage tuh. Mungkin bisa jadi pelajaran buat yang lain. Maybe. 30 detik kan? Hmm. Aneh sih. Tapi, I don't know. Views di TikTok gue juga gak jelas. Lihat ini. Ini 1000, ini 100.000. What the fuck? Terus yang mana nih? Yang kemarin 4.000? Gak ingat gue. Pokoknya gak jelas emang TikTok. Gak sestabil Kalau YouTube. itu pernah lebih konsisten lah ya. YouTube aku sekarang lagi turun karena aku gak upload kemarin. Fokusin apa tuh, ngurus sponsor. Sialan. Ini terakhir kali aku ngupload di sini di Groksin atau Grokten. Ini video terbaru sih. Emang nggak turun sih. Ratusan ribu masih dapat kan ini. Trending berapa nih ya? Coba lihat. Dapat trending kalau nggak salah aku. Cuman ya harus lebih sering lagi aku upload. Mana dia? Ini dia nih. Trending. Cuman aku harus lebih sering lagi karena biasanya aku dapat 3 sampai 4. Sekarang malah kebelasan. Itu downgrade. Iya. Oh ya, lu misalkan kan views tinggi tuh, ada masuk trending nggak? Enggak, bener-bener nggak ada. Belum ya, berarti emang tai Yang sih. 1,4 juta views juga nggak masuk loh. Iya kan? Berarti belum ke detect ya. Karena aku sering juga gitu dulu. Kayak YouTube views aku tuh tinggi banget tapi nggak masuk ke trending. Celestial juga gitu sih dulu. Padahal viewsnya tuh di atas rata-rata semua, tapi nggak pernah masuk trending game. Belum ke detect berarti. Atau mungkin orang yang nonton tuh banyak orang di Malaysia gitu. Karena pas aku cek nomor 1 Indonesia, nomor 2 Malaysia anjir. Wih, jangan-jangan trendingnya tempat lain gitu ya. Ini GBC dari Malaysia juga nih. Ya nunggu masuk trendingnya lah. Kalau bisa, ini aku nggak tahu ya, ini teori konspirasi atau apa. Tapi setiap kali aku bilang, kenapa sih aku nggak pernah trending padahal views aku tinggi? Setiap kali aku bilang itu di komunitas post, besoknya langsung trending anjir. Video yang punya views tinggi. Aku nggak tahu itu konspirasi atau apa, tapi itu atau cara YouTube ngedetect itu gimana. Tapi setiap pas aku bilang gitu langsung trending gitu.
Ini nih gue Ya contohin mungkin nih. bisa dicoba lah. Ini. Ini aku kasih aja langsung nih channel aku nih yang Mobile Legends. Anjir, kok ini sih? The hell. Oke, ini. Aku pernah bilang di tab komunitas, mana dia? Udah lama banget sih ini. Bukan ini. Views udah banyak tapi masih nggak bisa trending. I think I need to touch some grass. Ini viewsnya 300.000. 380.000 11 jam yang lalu. Terus pas gua selip beberapa hari, aduh malah kayak sini lagi. Bentar, scroll dulu. Nah, ini selip beberapa hari dari sini, set trending 1. Aku nggak tahu ya itu konspirasi atau apa. Padahal kan viewsnya kan lebih tinggi yang kemarin kan, yang 380 10 jam. Ini 20 jam trending 1. Yang Minecraft gitu juga. Ini aku nggak tahu konspirasi atau apa, but it work, just it work. Mana dia ini? Maybe ya, gua coba buktiin nih. Tiba-tiba lusa trending dah. Amin. Bukan. Ya, coba aja dulu trending. Coba aja dulu tes. Bukan mana ya? Sebulan yang lalu nggak salah gua. Mana dia? Channel ini udah 7 tahun lamanya dan gak pernah sekalipun masuk trending. Channel ML gue baru 3 bulan dan hampir setiap video gue masuk trending. What the fuck bro? Berapa selang setelahnya langsung 20 trending di gaming. Mungkin itu cara YouTube ngedetect kalau kita itu dari Indonesia gitu loh. I don't know, it's weird. Aneh sih. Gue gak bisa bilang teori konspirasi, cuman aneh ya, gak masuk akal. Kalau Dava Mary udah sempat masuk trending ya? Udah pernah. Kemarin 14. Mungkin bisa lebih sih. Cuman pas gua cek kemarin 14. Iya, makin tinggi, ya emang makin panjang video kalian dan makin sehat retentionnya, makin bagus di algoritma. Makanya kalau video dengan 1 menit itu lebih dominan masuk ke algoritma daripada yang 30 detikan gitu. Kecuali yang 30 detikan gitu diulang berkali-kali gitu loh. Makanya ada retention yang lebih dari 100%. 101%, 150%. Berarti video itu diulang berkali-kali. Make sense. Coba kamu tes aja dulu Coki. Bisa jadi masuk trending. Amin lah. Oke lah, let's see. Oh ya, kamu share dong ke milestone. Snowball effect kamu. Maybe. Ini perasaan gua si Majesty udah gua mute dah. Kenapa masih nge-spam ya? Majesty itu berarti dia ke bait gitu-gituan lo ya? Enggak, itu palingan salah apa? Salah kena phishing itu. Kena phishing gitu. I don't know, it's weird. Banyak yang kena gitu. Ya klik link like to give gitu sih. Pernah gua juga ngeklik gitu. Enggak ngeklik sih, tapi kayak pernah ditawarin gitu-gituan, cuman ya gua abain aja. Emang annoying sih nge-spam di server gitu. Apalagi di server ginian. Si Atagawa pernah 105% lebih retentionnya. Majesty nggak bisa balik akunnya bang. Aduh sayang banget. Kasian banget. Udah bayar lagi. Oke lah. Jangan lupa kamu share lah ya di milestone. Oke, thank you. Oke Guys, I think that's it. Udah bentar lagi jam 12. Jam setengah 12 udah guys. I'm so sorry. Kelas kali ini adalah kelas yang mungkin bisa jadi kelas terakhir 1 jam 44 menit. Make sense. I love you guys. Thank you everybody yang udah nonton kelas kali ini. Dan kalau misalkan kalian nggak pengen di Grinder Academy lagi, jangan leave. Karena emang sekarang kan kalau kalian lihat di channel YouTube gua, itu lagi gua tutup. It's close. Karena gua nggak terima murid yang baru untuk sekarang. Jadi kalau kalian mau live silahkan, tapi jangan keluar dari Discord-nya. Nggak bakalan ke-kick kok, santai aja. Stay aja di server ini. Misalkan gue ke free for all nih. Nah, ini masih ada banyak banget orang yang nggak keluar secara, yang nggak keluar apa tuh? Yang mana sih? Yang nggak keluar mandiri. Mereka itu biarin aja, santai aja. Jadi, ya. Nah ini kayak gini contohnya, nggak ada error lagi kan, tapi nggak di-kick. Jadi jangan keluar, please. Oke. Thank you everybody. Kedepannya gue bakalan buat sebuah website yang belum jadi sekarang. Sebulan mungkin bakalan selesai.
Jangan lupa affiliate grinder. Oke, gue bakalan affiliate. Kita bakalan buat skema piramida di sini. Oke. Terakhir gimana? Nggak ada materi lagi, palingan coaching kayak tadi aja. Oke semuanya, selamat malam. Semoga malam kalian bahagia. Tidur. Mungkin bagi Kristo nggak bisa tidur. Jadi, iya. Coaching seperti biasa mungkin seminggu sekali lagi. Seminggu sekali untuk kalian apa enggak. Tapi kalau udah gue buat websitenya mungkin lebih jarang sih. Oke, thank you everybody. See you next time.